dari tanah yang berbeda, dengan bahasa yang tidak sama, dengan adat dan cerita yang beragam. Di tengah kehidupan kami, ada hati yang gelisah memikirkan hari esok. Ada langkah yang tertatih karena beban ekonomi yang berat. Ada tubuh yang lemah, bergumul dengan sakit dan ketidakpastian. Ada relasi yang retak, keluarga yang terluka, kata-kata yang menyisakan luka. Ada jiwa yang lelah, terjebak dalam lingkaran pertemanan yang tidak sehat. Ada yang sedang mencari jati diri dengan bertanya, siapakah aku di hadapan dunia ini? Bahkan ada air mata yang tersembunyi dan doa-doa yang belum terjawab. Dengan segala yang kami bawa, kami tidak berjalan sendiri. Kami datang kepada Allah Tritunggal. Kami membawa hidup kami yang rapuh untuk dipersatukan dalam kasih-Nya. Seperti kain-kain yang berbeda ini, yang dibawa dari budaya yang tidak sama, ini dipersatukan menjadi satu dalam kebersamaan. Demikianlah kami, umat-Mu yang datang dengan segala keadaan hidup dan pergumulan. Kini bersatu menjawab panggilan-Mu melalui ibadah ini.
saat bangun pagi-pagi ini meskipun menari pakai lagu Om Yopi. Kau ubah jadi lagu enak hilangkan rasa sepi. Hai puji nama Tuhan dan semangat berapi-api. Tuhan tak mampu hati selalu berseri-seri. Masuk hati ke situ, let's go. Mari bernyanyi puji namanya, tepuk tangan angkat suara, bersorak dengan gembira. Kasih Tuhan buat kita ingatlah firman berkata-kata. Hanya Yesus juru selamat kita. Mari semua datang bersama Tuhan dengan sukacita. Baik yang muda yang tua, Tuhan tuntun setiap langkah. Siang dan malam Dia sertaku, kasih-Nya Tuhan nyata di hidupku. Tuhan baik dan maha penyayang, hati seri, hiburnya senang. Salam. Salam sejahtera bagi kita semua. Ibadah Minggu Trinitas Etnis Nusantara Multi Etnis Minggu 31 Mei 2026 akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Marshal Deva SSI. Tema berkat Allah Tritunggal yang meneguhkan. Umat Tuhan di tengah keberagaman suku, bahasa, dan budaya, kita diingatkan dan dipanggil untuk menjadi satu di dalam persekutuan, bersama Allah Tritunggal melalui ibadah Minggu Trinitas saat ini. Untuk itu, mari dengan penuh rasa hormat kita menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Umat Tuhan disilakan berdiri dan bersama kita melakukan ujian dari hidup jemaat nomor 14 ayat yang pertama dan ketiga. Muliakan Tuhan. Amin. Kita memulai ibadah Minggu Trinitas pagi hari ini dalam pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus serta Roh-Nya yang kudus menyertai Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Jemaat dipersilakan.
Bapak Ibu yang dicintai oleh Tuhan, izinkan saya membaca nas pembimbing ini dalam bahasa Jawa. Bapak Ibu sedherek-sedherek ingkang kinasih wonten ing pengertian Minggu Trinitas punika, sumangga kita sami ngabekti lan sesarengan badhe nampi pangandikanipun Gusti ingkang kapetik saking surat setunggal Petrus bab gangsal ayat 12 ingkang mekaten pangandipun. Dene Gusti Allah sambering sakehesi rahmat kang wis nimbali ka kowe kabeh ana ing Sang Kristus marang kamulyane kang langgeng bakal nyampurnakake, neguhake, nyantosake serta ngukuhake kowe. Sawise kowe padha nandhang sangsara sawetara mangsa. Pengakuan dosa. Di hadapan Allah Tritunggal yang kudus dan yang bikin satu. Katong datang bukan dengan hati sombong, tapi dengan hati yang tunduk. Katong sadar dalam keragaman yang indah ini, katong sering mampu hidup sebagai satu tubuh Kristus. Katong gampang baku pisah, cuma tanggal beda suku, beda bahasa dan cara pikir. Katong lebih cepat menghakimi daripada baku mengerti. Lebih sering bikin sekat daripada bangun jembatan kasih. Karena itu, mari kita akui semua salah dan kelalaian di hadapan Tuhan sambil minta ampun dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah Tritunggal, katong datang dengan hati yang rendah di hadapan-Mu. Ampuni katong yang sering gagal hidup dalam kasih dan persatuan. Katong lebih gampang menghakimi daripada baku mengerti. Tuhan satukan dan pulihkan katong kembali dengan kasih. Dalam nama Yesus Kristus katong berdoa. Amin. Kita menyanyikan lagu depan menggunakan dialog Amin. Adakah
Bagi setiap orang yang telah mengaku dosa dengan tulus dan ikhlas, dengarkanlah kabar baik dari Allah Tritunggal dalam 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Jika kita mengaku dosa kita, Ia setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Berdasarkan janji firman Tuhan inilah, maka sebagai pelayan Yesus Kristus saya memberitakan kepada umat Tuhan, dosa-dosamu telah diampuni oleh Bapa di dalam Anak melalui Roh Kudus. Bersama-sama meresponi anugerah Tuhan, kita akan bermazmur secara berbalas-balasan. Mazmur 133 bait yang pertama, ayat yang pertama dan sampai ayat yang ketiga menjadi mazmur pujian kita di hadapan Tuhan. Mazmur 133 ayat 1 hingga ayat yang ketiga. Mari Bapak Mama, saya jemput kita untuk berdiri. Persaudaraan yang rukun, nyanyian Syara Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya. Seperti minyak yang baik di atas kepala, yang meleleh kejang di harum. Seperti embun gunung Hermon yang turun, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat. Tuhan Yesus mana lepalae, soi malas salah lepalae, malas itu salah, aholi dai papokan. Tuhan aholi, Tuhan tunggal Yesus beat tunggal orang Yesus baik soda mulai.
persembahan pujian untuk grup kaum Bapa bersama para majelis jemaat.
Bapak yang dicintai oleh Tuhan, kita akan ada dalam pelayanan firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk pagi ini kami boleh memberi diri kami di hadapan Tuhan, dan sebentar lagi kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Setiap kami yang hadir saat ini, kami punya keterbatasan. Karena itu setiap kali kami ada di sekitar firman Tuhan, kami memohon hikmat daripada Roh Kudus-Mu, supaya ketika kami membaca, ketika kami diperdengarkan firman Tuhan, maka ada pengertian dan pemaknaan secara pribadi yang akan kami bawa pulang sebagai bagian dari kehidupan kami, yang akan memampukan kami untuk mewujud nyatakan firman ini dalam kehidupan kami selanjutnya. Mari Bapa memberkati pemberitaan firman-Mu pagi hari ini, baik kami yang memberitakan firman maupun jemaat Tuhan yang mendengarkan pemberitaan firman ini. Biarlah kami semua boleh diberkati dan menjadi sukacita tersendiri setiap kali kami dapat mampu membaca dan merenungkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, pembacaan firman Tuhan ada di dalam 2 Korintus pasal 13 ayat 11 hingga ayatnya yang ke-13. 2 Korintus 13 ayat 11 hingga ayat yang ke-13. Bapak Ibu, saya persilakan untuk berdiri. Dan bagian Alkitab ini akan saya bacakan dalam Alkitab Bahasa Kupang. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Paulus tutup dia pung surat. Saudara sayang dong, beta pung kata terakhir salah manisa. Bikin lurus semua hal, dengar baik-baik beta pun nasihat. Hidup satu hati, basong musti babai satu dan satu. Sayang tu berakar di Tuhan Allah. Beta minta kok dia ada sama-sama dengan basong terus, dan dia tolong basong kok basong hidup badame satu dan satu. Basong musti batogor pakai cium manis yang pantas kasih Tuhan pun orang berisi. Tuhan Allah pun orang di sini dong semua ada titip salam manis kasih sang basong. Beta minta ku ketong pun Tuhan Yesus Kristus kasih tuju dia pun hati baik sang basong. Beta minta ku Tuhan Allah kasih tuju dia pun sayang sang basong. Beta cu minta ku Tuhan pun roh berisi kasih tuju dia pun hati manis. Ko biar basong semua hidup satu hati. Begitu sah Paulus. Demikianlah firman Tuhan, dan yang disebut berbahagia adalah setiap kita mendengarkan firman Allah dan memeliharanya dalam hidup setiap hari. Haleluya. 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 Bapak Ibu dipersilakan untuk kembali. Bapak ya Mama, saudara-saudara sekalian, Shalom. Hari ini kita bersama-sama ada di dalam Minggu Trinitas, dan minggu ini kita rayakan sebagai minggu di mana kita merenungkan, kita bersama-sama menghayati setiap karya Tuhan dalam kehidupan kita bersama-sama. Minggu Trinitas ini Bapak Mama dia dirayakan satu minggu setelah Pentakosta, dan ini adalah perayaan di mana kita bersama-sama merayakan bagaimana Allah yang penuh misteri itu menyatakan diri dalam karya keselamatan yang ada. Karena itu dalam bagian bacaan firman ini saya kira saya tidak perlu lagi Bapak Mama menjelaskan tentang kota Korintus. Saya sudah pernah bilang Korintus kota pelabuhan. Ada banyak perjumpaan-perjumpaan yang terjadi di sana, dan perjumpaan-perjumpaan itu semakin membuat keadaan moral dari jemaat di Korintus menjadi rusak, dan surat 2 Korintus ini lebih banyak dipandang sebagai surat air mata, atau biasanya orang sebut sebagai tempat surat di mana Paulus memberikan curahan isi hatinya terhadap situasi yang Korintus alami saat itu.
Sehingga ada beberapa hal yang Paulus coba untuk bangun dalam pemahaman melalui dua surat Korintus ini kepada surat kedua kepada jemaat di Korintus ini. Yang pertama, Bapak Mama, Paulus menghendaki agar jemaat di Korintus menyesuaikan gaya hidup mereka sesuai dengan kehendak Tuhan. Memang ada dewa Afrodite di sana, ada dewa-dewa Yunani, ada kepercayaan juga Romawi yang ada dari Timur Tengah juga muncul di sana kepercayaan filsafat mereka. Tetapi Paulus ingin supaya jemaat di Korintus yang dari awal sudah terpelihara, sekalipun di Korintus Paulus hanya tinggal 18 bulan Bapak Mama, tetapi dia mau supaya orang-orang di Korintus ini, mereka yang telah menjadi orang-orang percaya, menyesuaikan diri sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena Paulus mendapati bahwa ada orang yang kemudian merayakan kebersamaan mereka dalam dua bagian. Ketika mereka susah, justru mereka kemudian merasa bahwa ini gara-gara saya beriman kepada Tuhan maka saya susah. Tetapi juga ada orang yang bersuka cita, ada orang yang punya strata sosial yang cukup tinggi, mereka bersuka cita, tetapi mereka menutup mata bahwa itu adalah berkat yang datang daripada Tuhan. Nah, dua sisi inilah yang kemudian menjadi kesedihan tersendiri bagi Paulus. Paulus punya mimpi adalah jemaat di Korintus dia mampu menyesuaikan gaya hidup mereka seperti yang Allah inginkan. Bahkan di Korintus sendiri Bapak Mama, mereka hidup dalam blok-blok yang ada. Nah kita kan baca Korintus juga menuliskan ada golongan Apolos, ada golongan Paulus dan sebagainya. Mereka hidup sesuai dengan idola-idola mereka. Inilah yang kemudian Paulus bilang wah ini bahaya ini. Karena ketika perbedaan ini terus dipupuk tanpa diperhatikan, maka perbedaan ini dia akan menjadi pemicu jemaat di Korintus menjadi terpecah. Karena itu segala sesuatu perbedaan yang ada, dia harus diletakkan di bawah kehendak Tuhan dalam pemahaman yang sama, dalam kehendak yang sama, sehingga mereka dapat bersukacita dengan sama-sama. Hal yang kedua, Mama Paulus juga menegaskan bahwa hidup di dalam kasih Allah. Kalau kita datang dengan berbagai latar belakang, mungkin saya datang dari keluarga yang orang zaman sekarang bilang VOC, zaman kekerasan adalah pelajaran paling berharga, maka saya tidak buat sesuatu saya akan dipukuli dan lain sebagainya. Berbeda dengan anak-anak Gen Z yang datang dengan kondisi yang sekali marah langsung bilang trauma. Itu hanya bentaksa langsung bilang trauma. Kalau mereka ini anak-anak Gen Z kelahiran 90 sampai ke atas, kalau mereka ditempatkan di zaman VOC yang dulu yang ketumpung kayu gudung itu dia berfungsi sangat baik di ketumpung betis, maka tentu dokumenter rusak gitu. Karena dulu orang sudah pakai bentak langsung kayu saja. Karena saya Bapak kalau kemudian mau pukul kami dia selalu bilang pergi cari kayu masing-masing. Apalagi kesalahan itu berjamaah, maksudnya kakak adik semua salah. Dia bilang pergi cari kayu masing-masing. Artinya itu kayu yang nanti kena pokok pakai pukul di kita. Jadi kalau kayu besar ya selamat, kalau kayu kecil ya pedis-pedis enaknya pasti terasa. Kita punya pengajaran model begini sudah ada lagi. Dan karena itu Paulus panggil dengan latar belakang yang berbeda ini, dengan cara asuh, iklim keluarga yang berbeda ini, mereka dipanggil untuk menjadi orang-orang yang hidup di dalam koridor kasih Allah. Hidup di dalam sebuah halaman kasih Allah, di mana mereka benar-benar merasakan bahwa mereka dicintai, mereka diterima, mereka juga berusaha dan berjuang untuk saling melengkapi satu dengan yang lain. Bapak Mama, ada satu tema yang paling susah dalam pemahaman dalam pemahaman kita sebagai orang percaya, yaitu bahwa ketika kita berhadapan dengan satu tema yang ada yang hari ini menjadi perayaan kita, yaitu Trinitas. Ketika bicara ini Bapak Mama, ada dua kemungkinan bagi pengkhotbah yang ada. Yang pertama, mereka akan mencoba mengabaikan tema ini karena tema ini cukup sulit. Hari ini nanti di sekolah minggu akan diperkenalkan Trinitas ini kepada anak-anak sekalian supaya ini menjadi pengenalan awal, sehingga dia tidak menjadi kesalahan besar lagi ketika kita tua kita belum bisa menjelaskan kenapa kemudian agama-agama lain berbicara tentang
tiga Allah. Kenapa orang Kristen seakan-akan punya tiga Allah? Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Apakah kita punya Allah yang berbeda-beda seperti itu? Saya ingin menjelaskan Bapak Mama sekaligus mengedukasi kita bahwa tahun lalu itu sebenarnya momen ini penting, tetapi ada pertukaran pelayan. Kalau tidak salah itu hari penatua dari Elim Batu Kama yang pimpin di Minggu Trinitas. Sehingga ini menjadi sukacita tersendiri Bapak Mama untuk memperkenalkan paham yang kemudian ini menjadi terminal dari paham kita sebagai orang percaya tentang Tritunggalan Allah. Ini dia menjadi sentral dalam iman Kristen. Kita punya iman akan runtuh seketika ketika kita tidak memahami apa esensi daripada Tritunggal ini, Trinitas ini. Bapak Mama, saya menuliskan ada beberapa paham yang salah. Paham Sabelianisme ini mereka melihat bahwa Bapa, Anak, dan Roh Kudus hanyalah tiga wujud dari satu Allah. Ini paham yang berbeda. Bahkan mereka memberi contoh bahwa misalnya ayah di rumah dia sebagai kepala keluarga, di kantor dia sebagai staf, di rumah mertua dia sebagai tukang cuci piring. Nah, ini beda. Jadi paham Kristen tidak melihat Tritunggal dan Trinitas seperti bagian ini. Ini paham yang salah. Yang kalau Bapak Mama pahami bahwa Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus ini dia seperti ketong yang bekerja di kantor, melayani di gereja, atau juga menjadi kepala keluarga di gereja, di keluarga. Ini paham yang salah. Karena kemudian kenapa? Saya harus jelaskan kenapa dia dianggap salah. Karena tidak ada keterkaitan antara pekerjaan di kantor, misalnya pekerjaan di kantor, pelayanan di gereja, dan juga kehidupan di keluarga. Sehingga ini salah. Padahal Bapa sebagai pencipta menghadirkan Yesus Kristus karena berinisiatif menolong manusia. Jadi sebenarnya ada karya dan pelayanan yang saling berkaitan satu dengan yang lain. Ketika Yesus Kristus mau naik ke surga, dia melihat bahwa manusia tidak bisa hidup sendiri, maka Tuhan kemudian mengutus Roh Kudus untuk bisa menjadi penuntun, penghibur, dan penolong bagi umat manusia. Ini agak sedikit membosankan Bapak Mama, tapi saya akan bahas cepat supaya Bapak Mama juga setidaknya punya pemahaman dan berharap Bapak Mama punya rasa penasaran yang besar sehingga punya bahan bacaan yang berbeda di internet atau di buku-buku lain. Yang kedua, kemudian ada paham yang disampaikan oleh Arianus, dia dikenal sebagai Arianisme. Ini dia bilang bahwa dari ketiga bagian itu ada yang paling puncak, yang paling tinggi. Dia punya strata yang ada. Jadi secara hierarki dia punya kekuasaan itu secara hierarki. Ada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan ini kemudian membuat kita berpikir bahwa seakan-akan bahwa ada tiga hakikat, tiga pribadi, tiga wujud yang berbeda satu dengan yang lain, dan dia ditempatkan secara anak tangga, satu lebih tinggi daripada yang lain. Bahkan mereka mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu adalah ciptaan yang tertinggi, tetapi bukan Allah yang sejati, karena dia punya kelemahan, dia punya fisik, bisa terluka dan lain sebagainya. Terhadap hal ini Bapak Mama bisa dipatahkan, karena ketika kita percaya bahwa Yesus bukan Allah sejati, maka sebenarnya penebusan itu juga menjadi penebusan yang tidak sejati bagi umat manusia. Paham ini tidak bisa kita ambil sebagai dasar iman kita di hadapan Tuhan. Karena itu sidang Nicea, Konsili Nicea Konstantinopel 352 Masehi memutuskan bahwa supaya kita tergabung dalam satu paham yang sama, maka mari kita melihat bahwa hakikat Allah itu hadir satu, tetapi hadir dalam tiga pribadi dengan karya yang berbeda. Jadi bukan tiga Allah, bukan juga tiga wajah, tetapi yang menjadi penting di sana adalah karya. Dan salah satu yang paling penting dan tidak ada dalam paham itu, ketiganya dia punya korelasi yang mendukung, menghidupi satu dengan yang lain. Bapak Mama lihat ya simbol Trinitas. Bapak Mama ini ada berapa bagian di sini dalam simbol ini? 3, bukan satu saya ini. Ini satu gambar toh. Ini di sekolah minggu nanti mereka akan memberikan contoh seperti telur. Telur itu terdiri atas putih, kuning, cangkang. Apakah kalau kemudian cangkang saja kita namakan itu telur? Tidak. Dia harus dalam satu kesempurnaan, 3 unsur itu harus ada di sana.
Demikian Bapak Mama kita memahami, ketika memahami Tritunggal, maka kita tidak hanya menitik beratkan, menegaskan pada karya yang dibuat, tetapi korelasi dan kasih yang saling menghidupi, saling mendukung satu dengan yang lain, sehingga dia menjadi satu bagian, satu yang tidak dapat terpisahkan. Bapak Mama itu secara singkat saja, karena dia ada terkaitnya dengan bacaan kita, maka saya ini sebagai penambah dalam bagian kita masing hari ini. Karena itu ada beberapa hal Bapak Mama yang mau kita bagikan, yang kita renungkan bersama-sama. Kita mulai dari ayat 11. Paulus bilang begini, kalau kemudian kita mau menjadi orang-orang yang dikasihi dan dicintai oleh Tuhan, maka mari kita bertumbuh dalam kasih yang saling menguntungkan. Kita bersukacita karena bukan hidup enak, tetapi bersukacita karena memiliki Kristus dan dimiliki oleh Kristus. Paulus bilang begini, kalau kita tidak belajar saling menguntungkan, maka realitas daripada kehidupan Tritunggal itu tidak nyata di dalam hidup kita. Karya Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus itu adalah sebuah kesatuan yang saling mendukung satu dengan yang lain. Ketika Allah sebagai pencipta melihat bahwa ciptaannya rusak, maka Allah bilang, beta harus berinisiatif bagaimana menolong umat ini. Manusia saja tidak mampu untuk menjadi penebus dirinya, maka Allah harus turun mengambil rupa sebagai manusia untuk menyelamatkan umat manusia. Jadi dia ada keterkaitan antara satu dengan yang lain. Paulus bilang, kalau mau hidup di dalam kasih Allah, maka hiduplah dengan, saya pakai di sana bahasa saling menguntungkan satu dengan yang lain. Artinya saling menghidupi satu yang lain, saling juga berbagi kasih satu dengan yang lain, dan sukacita yang kita dapatkan bukan karena apa yang kita miliki, tetapi karena Yesus menjadi milik dari kehidupan kita bersama-sama. Itu hal yang pertama Bapak Mama. Hal yang kedua, dalam bagian bacaan firman ini juga kita belajar, ayat 12 bilang, persekutuan yang tulus yang memberi salam dengan ciuman kudus. Bapak Mama pernah cium orang tapi son tulus? Pernah? Pernah apa son? Pasti yang waktu Natal tuh yang beta berdiri di pintu tuh. Beta yakin pasti ada yang son cium tulus, karena abis cium baru bilang, wih, inu makan lo, bilang cium terus lah. Tahun baru, Natal, malam 24 kita bercium, 25 bercium. Tetapi Paulus bilang, ketika kita mau hidup dalam sebuah persekutuan, cium kudus itu menjadikan gambaran bahwa kita menerima satu dengan yang lain dalam ketulusan. Kecuali ciuman Yudas, itu ciuman jual. Tetapi Paulus bilang bahwa ketika kita mau hidup, maka kita menerima satu dengan yang lain. Kalau ketemu bapak-bapak yang suami itu, beta suka bilang, bapak cium beta loh. Maksudnya ketika beta mencium bapak-bapak bawa air kata-kata juga, setidaknya tahu bahwa apapun yang terjadi dalam kondisi hidupmu, kami tetap mengasihimu. Karena itu pulanglah dan jangan, ya itu maksudnya cium, bukan karena apa, tapi ketika beta cium, beta mau bilang pasti Bapak. Ketika pegang beta bahu dan cium, beta yakin dalam doa dan dalam iman suatu saat nanti Tuhan akan ubah. Begitu Bapak. Karena banyak dari kita bapak-bapak yang dulu peminum tapi sugar tobat, karena sugar obat. Jadi sebelum berobat ya bertobat, betul? Daripada nanti sumak, lalu kemudian tiba-tiba hati susun bisa menetralisir racun, baru bilang orang tua. Kesian. Kita hanya hidup dalam kasih salah orang lain, padahal kita punya kualitas hidup yang tidak dijaga dengan baik. Hidup dalam sebuah persekutuan yang saling menerima apapun kondisi satu dengan yang lain. Bagian yang terakhir Bapak Mama, berkat Trinitas sebagai janji dan tujuan. Dia mau bilang begini, kalau Allah hadir sebagai pencipta, Yesus Kristus sebagai penebus, dan Roh Kudus sebagai penghibur, dia menjadi kesatuan, ada kasih, korelasi, ada keterhubungan satu dengan yang lain. Maka Paulus berharap bahwa dengan persekutuan yang ada di Korintus, dengan persekutuan yang ada di Efrata Oenoas, dia mau supaya kasih Tuhan ini hidup di tengah-tengah kehidupan kita bersama-sama. Caranya bagaimana Bapak Mama? Adalah dengan senantiasa melihat orang lain menjadi lebih penting daripada diri kita sendiri. Supaya kemudian kita menjadi orang-orang yang bukan saja merasa bahwa saya penting, saya orang penting, atau
merasa bahwa kalau tidak ada saya maka ini dunia sudah jadi apa-apa, ini gereja tidak jadi apa-apa. Tetapi justru kita menghargai, menerima satu dengan yang lain, dan membiarkan kasih yang saling menghidupi dalam Trinitas, karya Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus yang saling menghidupi, saling menguntungkan satu dengan yang lain ini, dia hadir di tengah-tengah setiap persekutuan kita. Ini penting Bapak Mama, karena kasus perceraian di Indonesia semakin tinggi oleh karena ada satu pihak di antara suami atau istri yang merasa bahwa dia menjadi orang yang dirugikan dalam sebuah pernikahan. Ya, baru-baru kemarin ada ulang tahun pernikahan ini dari rayon Talenta ya, ada di sini. Waktu omong pernikahan langsung memtuh senyum lebar. Jadi kita harus belajar bersama-sama bahwa dalam pernikahan juga harus bisa lihat kalau satu cuci pakaian, satu tolong cuci piring. Kalau satu cuci piring, nah satu tolong pel rumah. Jangan semua kerja habis ragu bawa, lalu yang satu duduk-duduk saja. Lama kelamaan Bapak, ketika ditanya kira-kira ingin ganti suami, kosong pasti rame-rame bilang ketong ganti sah, yang ini sudah pakai. Dia awal 10 tahun pertama dia bagus, tahun-tahun berikut sudah bagus. Sesudah cerita tuh Bapak Mama, pelatihan satu yang pembicaranya tanya pada ibu-ibu, apakah Bapak ibu-ibu mau ganti suami? 75% itu minta untuk ganti saja kalau bisa. Ini menceritakan bahwa ada sesuatu yang di dalam hati yang tidak bisa diungkapkan. Karena saya selalu bilang bahwa ketika menikah itu hidup itu seperti sebuah lingkaran cincin. Masih muda, masih lajang, masih nona-nona, terus bayangkan nikah ini seindah apa. Semua orang ingin masuk dalam itu lingkaran. Tapi ketika menikah, sudah ada yang bisa keluar dari itu lingkaran. Gitu. Karena itu Bapak kita hidup belajar mulai dari saling melengkapi, saling menguntungkan, dimulai dari keluarga kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman ini. Amin. Kita mendengarkan persembahan pujian vokal grup Rayon Galilea.
Terima kasih Bapak Ibu Rayon Galilea, Tuhan memberkati kita dengan pujian. Kita akan bersama-sama menggerakkan pengakuan iman kita di hadapan Tuhan. Saya jemput Bapak Ibu untuk berdiri. Bersama-sama dengan semua orang percaya di segala tempat dan waktu, marilah kita menggerakkan pengakuan iman kita dengan masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, langit-langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus,
pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kita mempersiapkan persembahan syukur kita di hadapan Tuhan, dan para diaken akan memandu kita dalam bagian ini. Umat yang dikasihi Tuhan, dari berbagai penjuru kehidupan kita dipanggil untuk bersatu dalam kasih Allah Tritunggal yang meneguhkan. Ia yang mempersatukan perbedaan, juga yang mengalirkan berkat dalam setiap hidup dan karya kita. Marilah kita memberi bukan sekedar dari apa yang kita miliki, tetapi dari hati yang telah disentuh oleh kasih-Nya, sebagai ungkapan syukur yang hidup, yang menyatu seperti kain-kain yang dirajut menjadi satu. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk anugerah dan sukacita yang terus kami rasakan ya Bapa. Saat ini Tuhan, kami akan memberi persembahan kami dengan penuh ucapan syukur sebagai tanda cinta dan ketaatan kami kepada Engkau ya Tuhan. Terimalah setiap persembahan kami dan ajar kami Tuhan untuk terus memberi hidup kami sebagai persembahan yang hidup dan berkenan di hadapan hadirat Tuhan. Ini doa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Sambil tangguh persembahan dijalankan, kita melakukan NKB 116 ayat 1. Siapa yang berpegang? Yang
kasihan iso sayang kasihan dulu lemes sisi mata. Pesona pulau kote buku aku yang melambai. Jangan lewat kecepit kumbak nabrak santai. Danau pulau dana sungguh mempesona. Kalau orang batu termanu buat kau terpana. Geser sedikit serai saburai jiwa. Ina ama muka gagah. Manis rambut air kayak gula sabu. Doa panggil ina ama dengan nama doamu. Pokok mama sirip dan dua jadi satu. Kaci ayat tu nampak lain sejak tradisi ada sabu. Mulut manis kakak kopi siapa yang mau tahu. Kota roti tak apa mama kopi sayangnya. Kupang sampai atap kuku, nikmati sediknya air terjun koin Yesus. Pandangan ke depan lihat sunset Asia. Timur suku menawar pesona Nusa Cendana. Nusa Timur meloncat, pohon tergetar. Rame-rame di Komano indah pantai tersebar. Bagaimana tersekali Kita mendengarkan persembahan pujian solo dari Ibu Penatua Yesu Okto.
Oleh karena anugerah-Mu Tuhan, oleh karena kebaikan-Mu Yesus, jalan hidupku indah bersama Dia. Ku tak takut, Yesus baik bagiku. Ku tak takut, Yesus baik bagiku. Oleh karena anugerah-Mu Tuhan, oleh karena kebaikan-Mu Yesus, jalan hidupku indah bersama Dia. Ku tak takut, Yesus baik bagiku. Ku tak takut, Yesus baik bagiku. Kebaikan-Nya mulia bagiku. Kebaikan-Nya berarti bagiku. Ketenangan waktu dekatnya. Yesus itulah kekasih jiwaku. Yesus itulah kekasih jiwaku. Oleh melau lewau, oleh sesuatu lewau. Dale hong ngepai koriban, Yesus dadineu au susue. Yesus dadineu au susue. Terima kasih Bapak Natua Yesus yang sudah mempersembahkan pujian bagi kita. Bapak Mama yang dicintai oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita menyatakan syukur, doa dan harapan kita di dalam siapa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur di hadapan Tuhan untuk setiap cinta anugerah-Mu yang terus memantapkan langkah hidup kami menapaki hari demi hari dengan harapan bahwa Tuhan jaga keluar masuk kami. Tuhan pula yang akan memampukan kami untuk melewati setiap musim waktu yang Tuhan izinkan kami lewati bersama-sama. Pagi hari ini kami bersyukur bersama-sama dengan 179 anggota jemaat yang hadir pagi ini dalam ibadah ini. Kami mau datang menyapa Tuhan, membawa ungkapan syukur kami, kebahagiaan dan sukacita kami untuk setiap berkat yang boleh kami terima dalam setiap pribadi keluarga, karena Tuhan menolong dan memberkati kami. Tuhan menjaga dan boleh menaungi kami dengan kekuatan berkat-Mu sepanjang satu minggu yang telah kami lewati. Dan kini kami ada di awal minggu, di hari pertama di minggu yang baru. Kiranya Tuhan terus bersama berjalan dengan kami, memampukan kami, memberi kekuatan dan keselamatan juga dalam setiap tugas tanggung jawab dan pekerjaan kami masing-masing. Kami berdoa untuk semua kehidupan kami, baik sebagai orang tua, anak-anak, pemuda-pemudi, opa dan oma, dan juga setiap anak-anak kami yang masih dalam masa pertumbuhan, dalam masa pendidikan mereka. Tuhan memberkati mereka supaya dalam tumbuh kembang mereka, dalam mereka membekali diri di pendidikan, mulai dari TK sampai perguruan tinggi, semuanya mendatangkan kebaikan dan menjadi bekal hidup yang baik bagi anak-anak kami. Demikian juga kami sebagai orang tua memberkati kami yang sedang bekerja maupun yang telah purna bakti. Kami mohon Bapa supaya setiap karya tugas tanggung jawab kami yang kami kerjakan di berbagai bidang pekerjaan kami, mampu kami kerjakan bahkan pekerjaan-pekerjaan ini
mampu menceritakan kebaikan Tuhan, menjadi alat kesaksian kami, baik kami di rumah, di kantor, di tempat kerja, di pasar, di mana saja kami berada. Ada Tuhan yang dipermuliakan lewat karya tangan kami, lewat pekerjaan yang kami lakukan hari demi hari sepanjang minggu ini. Bersama-sama dengan keluarga besar Lolu dan keluarga besar Nalei, kami ingin mengucap syukur karena Tuhan memberkati mereka, Bapak Norman dan Ibu Magdalena dalam usia pernikahan yang baru pada hari kemarin. Mereka mensyukuri segala suka dan duka yang mereka alami di dalam Tuhan, dan Tuhan tetap setia untuk mendampingi mereka sebagai suami istri. Mereka juga tetap diberkati lewat setiap anak-anak yang boleh terlahir dalam kehidupan keluarga mereka. Bahkan keluarga besar Lolu, keluarga besar Nalei, di mana saja mereka berada, biarlah mereka terus terberkati karena memiliki kedua hamba kasih kami, Bapak Norman dan Melen, di dalam kebersamaan mereka sebagai satu keluarga. Pagi ini kami bersama-sama juga berdoa untuk setiap hamba-hamba kasih kami, mereka yang tidak ada bersama dengan kami karena sakit. Kami ingin terus berdoa mendukung anak kekasih kami, Saudara Melvin Balak Bayasila, yang sampai dengan saat ini dalam proses pemulihan akibat kaki yang cedera. Bapa, dengan tangan-Mu yang penuh kuasa, Engkau menjamah dan memberkati anak-Mu sehingga ia kembali boleh dipulihkan, masa sekolahnya dapat dijalani kembali, aktivitasnya sebagai seorang pemuda gereja, sebagai seorang anak di rumah boleh terus dijalankan. Kami juga berdoa dan terus mendukung hamba kasih kami, Mama Susan Balomboy, yang juga terus ada dalam pergumulan kami untuk sakit yang dia alami. Tuhan memberkati hamba-Mu, beri kekuatan dan kesehatan. Kiranya Tuhan, sesuatu yang mungkin mustahil di mata manusia, di dalam nama Tuhan Yesus itu bisa saja terjadi, asalkan Tuhan berkehendak dan ada di dalam maksud dan rancangan Tuhan dalam hidup kami masing-masing. Pagi hari ini kami juga datang dan berdoa mensyukuri ulang tahun kelahiran yang boleh terjadi di tengah-tengah kehidupan kami, mulai hari ini tanggal 31 Mei 2026 sampai tanggal 6 Juni 2026 pada Sabtu mendatang. Kami ingin berdoa bagi Bapak Billy Dokubani, Ibu Marni Pokoledo, Saudari Yale Bola. Kami juga ingat untuk berdoa bagi anak Lucia Ria, Ibu Hamidun, Saudara Juan Konat, Ibu Magdalena Pelonganave, Saudari Magdalena Tolasik, Saudara Andri Juninikia, Saudara Bernard Otto, anak Irvin Fanggi, anak Fader Jolau, Ibu Martina Ledokia, Bapak Jonindun, Saudari Junita Dasi, dan juga Opa Yunus Tolasik dan Bapak Arnolus Otto. Tuhan kiranya memeluk mereka dalam setiap sukacita yang mereka alami. Kami percaya bahwa ketika Tuhan menambahkan satu tambahan usia bagi mereka, itu artinya Tuhan masih ingin melihat mereka berkarya dalam setiap tugas tanggung jawab mereka yang Tuhan percayakan kepada mereka, maupun juga dalam tumbuh kembang yang mereka alami saat ini. Berkati keluar masuk mereka dalam usia yang baru, berkati keluarga, suami, istri, anak-anak, orang tua mereka sebagai keluarga yang terus mendukung dan terus memperlengkapi mereka dalam setiap sakit maupun juga dalam keadaan sehat dalam setiap musim kehidupan keluarga yang mereka alami bersama-sama. Hari ini juga kami ingin berdoa satu hati untuk Mama Martina Tolasik Adu yang juga dalam keadaan sakit. Bapa, Engkau memperhatikan hamba-Mu, Engkau menjamah bagian tubuh yang sakit dan memulihkannya, sehingga dengan demikian ia boleh mengucap syukur karena pemulihan yang datang daripada Tuhan. Hari ini kami bersyukur bersama-sama dengan keluarga besar yang Golgota Ramai Roy yang telah mempersiapkan ibadah ini. Setiap majelis jemaat yang bertugas, Tuhan, kami membawa pelayanan kami di hadapan-Mu dalam keterbatasan kami, tapi kami percaya di atas semuanya itu kami awali dengan nama Tuhan Yesus, maka Engkau sendiri yang akan menyempurnakannya dan menjadikan ibadah ini sebagai berkah. Demikian juga dengan koster yang mempersiapkan tempat, song leader, organis, pemandu slide, dan juga para penari dan
mengisi pujian Rayon Galilea, kaum bapa dan majelis jemaat. Kami berdoa kiranya semua hal yang boleh terjadi di bawah atap rumah Tuhan hari ini diberkati, disempurnakan, dan boleh menjadi berkat tersendiri bagi kami semua. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami sampai berakhirnya hari ini. Perjalanan pulang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus. Bangsa dan negara kami, gereja Masih Injili di Timor, Tuhan berkati supaya setiap pimpinan-pimpinan, setiap orang-orang yang ada di dalamnya terus bersukacita dan merasa terberkati. Demikian apapun yang kami rasakan saat ini dalam hati 179 anggota jemaat, sedangkanlah telingamu untuk permohonan dan harapan kami. Biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan sepanjang kehidupan kami masing-masing. Ini doa dan permohonan kami Bapa. Kami menyatukan doa ini dengan bersama-sama mengucapkan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dari timur ke barat, dari utara ke selatan, kita telah datang membawa warna, membawa luka, membawa harap. Di hadapan Allah Tritunggal, segala yang tercerai kini dipersatukan dalam kasih yang tidak terputus, kasih yang meneguhkan hidup kita. Lihatlah benang-benang yang berbeda ini tidak kehilangan warnanya, namun justru menjadi indah karena bersama. Demikianlah kita dipanggil bukan untuk menjadi sama, melainkan untuk saling melengkapi dalam kasih Allah yang meneguhkan. Umat Tuhan, kini kita akan melangkah kembali ke jalan hidup yang nyata, ke ruang-ruang kehidupan di mana perbedaan dapat melukai, namun juga dapat menjadi berkat. Namun kita tidak berjalan sendiri. Allah menguatkan yang lemah, menghibur yang terluka, dan mempersatukan yang tercerai. Meski langkah kita berjauhan, meski arah kita berbeda. Karena itu, jadilah tenunan kasih yang meneguhkan yang rapuh, merajut yang retak, yang menyatukan yang tercerai. Jadilah pembawa yang menghadirkan pengharapan di tengah luka dan perbedaan. Hiduplah sebagai satu tubuh meski berbeda-beda, saling menguatkan, saling meneguhkan dalam kasih Allah yang sama. Sejak kita berdiri, kita akan bersama-sama pujikan pujian sehati sekerja dalam bahasa Timur.
Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Marilah kita memohon berkat daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada 179 anggota jemaat yang hadir dalam kebaktian pagi hari ini dan memberikan damai sejahtera kepadamu mulai dari saat ini kekal sampai selama-lamanya. Jemaat dipersilakan duduk kembali saat kedua bagi kita sekalian. Kita mendengarkan warta pelayanan. Bapak Ibu Jemaat Tuhan, Shalom. Mari kita semua menyimak bersama warta pelayanan Jemaat GMI Plato MOAS Minggu tanggal 31 Mei tahun 2026. Majelis Jemaat GMI Plato MOAS mengucapkan selamat hari Minggu untuk kita semua dan selamat datang bagi jemaat kami yang mengambil bagian dalam ibadah di Minggu pagi ini. Doa kami Tuhan Yesus senantiasa memberkati Bapak Ibu. Selamat berbahagia kami ucapkan untuk semua jemaat Tuhan yang mengalami peristiwa sukacita di minggu ini karena menemui ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan ataupun peristiwa kebahagiaan lainnya. Sekiranya setiap sukacita yang dialami oleh Papa Mama senantiasa disempurnakan oleh Tuhan. Majelis Jemaat GMI Plato MOAS mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Pendeta Marshall BPA SSI yang telah memimpin ibadah di hari ini. Tuhan Yesus senantiasa memberkati dan Bapak dalam tugas tanggung jawab pelayanan dan keluarga. Ibadah di Minggu tanggal 7 Juni tahun 2026 dipimpin oleh Bapak Pendeta Marshall BPA SSI dengan menggunakan Bapak Pendeta Marshall BPA SSI. Kita lanjutkan ke ibadah rumah tangga pelayanan di Minggu yang baru. Rayon Galilea hari Selasa di rumah Bapak Arnolus Lona, Rayon hari Jumat di rumah Bapak Immanuel Hani, Rayon Getsemani hari Selasa di rumah Bapak Martin Bola, hari Jumat di rumah Ibu Helena Bola Tanio, Rayon Kalvari hari Selasa di rumah Bapak Adrianus Tona, hari Jumat di rumah Bapak Alfred Tona, Rayon Pelita hari Selasa di rumah Bapak Yus Tona, hari Jumat di rumah Bapak Emandani, Rayon Kasih hari Selasa di rumah Ibu Dince Boik Fanggi, hari Jumat di rumah Bapak Oscar Boik, Rayon Eklesia hari Selasa di rumah Bapak Jos Kartona, pendidik Bapak Pendeta Marshall BPA SSI, hari Jumat di Kompleks SLB. Rayon Bethesda hari Selasa di rumah Bapak Yerimo Nuhamara, hari Jumat di rumah Bapak Daniel Besi. Rayon Evata hari Selasa di rumah Bapak Samuel Tolasik, hari Jumat di rumah Bapak Yunus Bailao. Rayon Immanuel hari Selasa di rumah Ibu Emamati Bailao, hari Jumat di rumah Bapak Julius Bailao. Rayon Talenta hari Selasa di rumah Bapak Henry Pangidai, hari Jumat di rumah Bapak Paulus Bailao. Rayon Lahayu hari Selasa di rumah Ibu Naomi Torasikia, dan hari Jumat di rumah Bapak Aceh Itu. Rayon Golgota hari Selasa di rumah Bapak Nikodemus Tolasi, hari Jumatnya di rumah Bapak Jeman Bailao. Itulah ibadah rumah tangga. Kita akan melanjutkan ke ibadah kategori ibadah sekolah minggu sebentar di gereja. Pemimpin pengurus diharapkan kepada semua papa mama kita yang hadir saat ini untuk menyampaikan kepada anak-anak kita agar dapat beribadah bersama. Ibadah lansia hari Senin tanggal 1 Juli tahun 2026 di rumah Opa Benyamin Adu, pemimpin Mama Penatua Agatha Kapitan, Agatha Bailao Kapitan. Ibadah perempuan Girimit hari Senin tanggal 1 Juli tahun 2026 wilayah 1 di rumah Ibu Melance Sumbu'u, pemimpin Ibu Rosi Titi Mas Baik,
Wilayah 2 di rumah Ibu Dewi Besikato, pemimpin Ibu Asri Otofamani. Wilayah 3 di rumah Ibu Sofia Bailau Solo, pemimpin Penatua Erna Tohasi Tepa. Keempat di rumah Bapak Samuel Langgan hari Kamis, pemimpin Bapak Penatua Nikolas Oto. Ibadah pemuda di rumah Saudari Marlen Kia, pemimpin Penatua Ierni Bailau. Ibadah remaja di rumah anak Asri Tolasi, pemimpin pengajar Hamidun, MC anak Kastar Bola dan anak Jessica Otto. Ibadah majelis jemaat di gereja, pemimpin Bapak Pendeta Marsyal BPA SSI. Ibadah KTK Saksi Sidi sebentar jam 11, pemimpin atau pengajarnya Capik Renal Foe SSI Teon. Bapak Ibu sekalian, warta lain-lain, yaitu yang pertama, jiwa yang hadir pada ibadah di pagi hari ini berjumlah 179 orang, di antaranya 129 orang perempuan dan 50 orang laki-laki. Dan kita masuk di informasi keuangan bagi kita semua. Saldo minggu lalu berjumlah 69.502.100 rupiah. Dan penerimaan mulai dari tanggal 24 sampai tanggal 30 Mei 2026 sebagai berikut. Persembahan ibadah minggu di tanggal 24 Mei sebesar 1.020.500 rupiah. Persembahan ibadah rumah tangga dari Rayong Galilea hingga Rayong Golgota sebesar 2.184.500 rupiah. Persembahan syukur 183.000 rupiah dan terima lelang sebesar 1.440.000 rupiah. Persembahan ibadah kategorial dan fungsional sebesar 340.500 rupiah. Penerimaan lain-lainnya sebesar 743.000 rupiah. Total penerimaan minggu ini sebesar 5.911.500 rupiah, 5.911.500 rupiah. Dan pengeluaran sampai hari kemarin itu sebesar 1.914.000 rupiah. Saldo minggu ini berjumlah 3.997.500 rupiah. Total saldo secara keseluruhan berjumlah 73.499.600 rupiah. Kita mendengarkan satu surat atestasi masuk tertulis tanggal 2 Mei 2026 dengan Paripurna Gereja Masehi Injili di Timur, Basis Pantai Baru Majelis Jemaat Lahairoi Lekona. Dalam ketaatan kepada Yesus Kristus Kepala Gereja, Majelis Jemaat Kebit Lahairoi Lekona menerangkan bahwa nama Ensis Ernia Manafe, perempuan, tempat tanggal lahir Lekona tanggal 4 Agustus tahun 2022, adalah anggota Sidi Jemaat Kebit Lahairoi Lekona, Basis Pantai Baru yang tidak berada di bawah disiplin gereja. Sehubungan dengan permintaan dari yang bersangkutan untuk pindah keanggotaan dari Jemaat Kebit Lahairoi Lekona Basis Pantai Baru ke Jemaat Kebit Efrata OMUAS Basis Surabaya, maka dengan ini kami menyerahkan yang bersangkutan untuk diterima menjadi anggota Jemaat Kebit Efrata OMUAS Basis Surabaya. Demikian surat atestasi ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik. Kami ucapkan terima kasih. Kiranya Tuhan Yesus Kristus Kepala Gereja senantiasa memberkati pelayanan dan persekutuan kita bersama. Cap dan tanda tangan Ketua Majelis Jemaat Pendeta Unita CPO SPH dan Diaken Distrik M. Sai. Dan oleh karena itu, kalau yang bersangkutan ada di sini, mohon berdiri supaya jemaat Tuhan bisa. Ya, inilah mama, kakak atau adik yang menjadi anggota jemaat Efrata OMUAS. Selamat datang dan selamat bergabung bersama-sama dengan jemaat Kebit Efrata OMUAS. Dan demikian warta jemaat hari ini. Atas perhatian dan pembangunan semua diucapkan terima kasih banyak. Kita akan melanjutkan dengan lelang. Kita akan dengan Bapak Diki, tambah lagi dengan Bapak Diki. Masih ada lelang yang lain di belakang? Oke, taruh di depan sini cepat. Harus ini apa? Berhasil dipinang. Oke. Kita ada dulu di depan. Papa mama ini satu mika sayur rumpur rampe, pulang tinggal tumis, jantung pisang, daun ubi dan juga bunga pepaya.
tapi belum ditulis. Maunya bapak mama sesuaikan dengan selera dan undangan saya masing-masing. 25.000 satu kali. Satu kali 25.000. 50.000 satu kali. Satu kali 50.000. 60.000 satu kali. 60.000 dua kali. 60.000 tiga kali. Siapa? Ada Mama Lomi. Ya. Yang berikut ini ikan kuah asam. Sudah jadi memang. Ikan kuah asam, ikan isi semua. Ya, seperti ini Bapak Mama. Satu kali 50.000. Tambah 25. 75.000 satu kali. 75.000 dua kali. 75.000 tiga kali. Bapak Ande. Ya. Yang ini kue cucur. Kue cucur 100.000 satu kali karena dia banyak sekali. Ini kue cucur semua. 100.000 satu kali. Tambah di sini tambah 50. Berarti 150.000 satu kali. Maaf, kalau tambah baru tinggal tambah sudah 150.000 dua kali. Sampai ada suara lain. 150.000 lain itu. Bapak ingat. Yang ini kita lelang satu-satu Bapak. Ini beras merah ya. Beras merah kita lelang satu-satu. Soalnya yang di dalam kotak itu walaupun sekecil itu dia mahal. Satu saja. Yang ini boras. Ini makanan khas orang Jawa ya. Mana? Iya. Ini boras dimasak dengan waktu yang begitu lama Papa Mama. Isinya ketan putih dan ketan hitam. Ketan putih dan ketan hitam. 50.000 satu kali. Satu kali 50.000. Satu kali 50.000. Tambah 10.000 sedikit. Namanya 60.000 satu kali. 60.000 dua kali. 60.000 tiga kali. Mama G. 50.000 satu kali. 60.000 satu kali. 75.000 satu kali. 75.000 dua kali. Tiga kali 75.000. Oh. Kalau yang ini ya kita pakai saja Bapak. Jagung goreng. Ini jagung goreng khas orang Rote dari Oilunggu. Jagung yang paling enak itu Bapak Mama. 3 bungkus ini 40.000 satu kali. Satu kali 40.000. 50.000 satu kali. 50.000 dua kali. 50.000 tiga kali. Bapak Pendeta. Gula lempeng lebih dulu. Gula lempeng 2 mika. 2 mika ini 40.000 satu kali. 40.000 dua kali. 50.000 satu kali. 50.000 dua kali. 3 kali 50.000. Siapakah? Oma Amelia Pak Ilham. Pak Ilham dulu. Pak Pendeta Tangan dulu. Yang ini 25.000 satu kali. Gula semut. Gula semut 25.000 satu kali. 35.000 satu kali. 35.000 dua kali. 35.000 tiga kali. Masih ada tambahan? Tadi ada ubi ya. Ubi belum lelang. Oke. Satu-satu ikat. Siapa tahu Papa Mama ada yang mau buat kolak atau talam ubi. Satu ikat 20.000. 20.000 satu kali.
25.000 satu kali, 2 kali, 3 kali. Satu oleh Bapak. Somfrey Bapak, namanya begitu somfrey. Yang ini 25.000 satu kali, 50.000 satu kali, 2 kali 50.000, 3 kali 50.000. Siapakah? Oke, kakak Hinten. Itu untuk kakak Hinten. Masih ada kok Bapak? Masih. Beras, ini beras merah. Kita yang diabetes paling cocok makan beras merah, ataupun membuat kacang hijau beras merah boleh. Mau campur di nasi saja supaya dia jadi nasi kitikata juga boleh. Harus begitu. 30.000 satu kali, 40.000 satu kali, 1 kali 40.000, 50.000 satu kali, 2 kali lah Mama Sela. Pokoknya Mama Sela, Mama Feni, Mama Ita tidak akan pernah kering. Beras Filipina tembakau, mana? 50.000 satu kali dari Mama Feni. 50.000 2 kali, 50.000 3 kali. Mama Feni paling langganan ini beras Filipina ini. Masih ada bawang lagi Pak? Gas bawang. Bawang merah mahal ya pokok Mama. Mahal bawang merah. 50.000 satu kali. Ya, 75.000 satu kali. 100.000 satu kali. 2 kali 100.000. Oh Ibu Nona ya. Asen 2. 100.000 3 kali. Ibu Nona. Jemaat Tuhan yang memberi, jemaat Tuhan yang mengambil, semua kita diberkati senantiasa. Salam, waktu dikembalikan. Bapak Ibu yang dicintai oleh Tuhan, Shalom. Terima kasih saya ucapkan untuk jemaat Laharoi dan Golgota sebagai penutup dari rangkaian perayaan Bulan Budaya Demi di tahun 2026. Nanti minggu depan kita akan ada dalam liturgi minggu biasa. Dan penanggung jawab liturgi ini bukan artinya ini, tapi penanggung jawab majelis jemaat yaitu dari Rayon Talenta. Karena hari ini yang berdoa dari Rayon Immanuel, doa persembahan, doa konsistori maupun juga jemput jemaat. Jemput jemaat itu Rayon ini. Sehingga nanti minggu depan kalau bisa ketika Bapak punya majelis jemaat bertugas di depan sebagai doa konsistori, sebagai jemput jemaat ataupun lainnya, maka jemaat juga berpartisipasi dengan mempersembahkan pujian, gitu ya. Terima kasih Rayon Galilea yang terus aktif ya bernyanyi, walaupun bolong-bolong minggu, tapi setidaknya mereka memberi informasi bahwa mereka hadir senantiasa. Kemudian yang kedua, saya melihat beberapa kali ini ada hal menarik di lelang. Lelang ini kebanyakan disabuti oleh ibu-ibu, bahwa padong itu jarang. Mohon untuk berpartisipasi minggu depan dan seterusnya. Tenang saja, kita punya trik untuk bagaimana ibu menjadi setuju. Kalau saja yang ibu lihat di sini, kalau apa yang mau dilelang kita lihat di muka, kalau dia senyum berarti kita bisa menyotik. Tapi kalau soalnya berarti tak usah, itu skip, lewat gitu. Jadi jangan kalah, kita suka jumlah kalah dilelang bapak-bapak. Tapi nanti minggu depan seperti minggu ini harusnya yang berdiri di sini menjadi orang yang angkat barang lelangnya maupun juga yang antar itu harusnya menjadi jemaat rayon atau jemaat rayon. Jadi hari ini harusnya Bapak Lola tergantikan dengan Bapak Dan, Bapak Henry, Mama Erna, Mama An, ada siapa? Mama Lina, begitu ya. Jadi harus ini. Jadi nanti siapapun menjadi jemaat yang di sini, kalau Mama jemaat mau melayani Tuhan dengan antar
barang lelangnya boleh ya, boleh, silakan, dipersilakan. Ruang gereja ini terbuka untuk kita saling berpartisipasi, mendukung pelayanan yang ada. Supaya jangan sampai Bapak Lola dipandang sebagai juru lelang, kurir lelang, karena beliau terus yang akan terpilih, gitu ya. Karena biasanya kalau apa-apa begitu lambat bergerak, biasanya waktu cepat. Karena itu waktu disebut sebagai majelis supersonik, karena cepat bergerak. Kita akhiri ibadah ini, saya jemput kita berdiri, kita bersama-sama pujikan lagu nyanyian rohani Hibah Saudara. Mari kita sudah jumpa di doai. Najwa, jumpa kita di doai jangan sukai. Pajinya aku kali dunia.